Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita sudah masuk pada materi yang ketiga, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Materi yang akan kita bahas di sini, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di sini meliputi kegiatan ekonomi dan peran dan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di sini terbagi menjadi tiga kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk peran dan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, di sini dibagi menjadi rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pembahasan untuk hari ini kita akan selesaikan yaitu materi tentang produksi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga mencapai kemakmuran. Nah, siapa di sini pihak yang terkait dalam kegiatan produksi? Yaitu ada dua pihak, yaitu pihak produsen dan pihak konsumen. Bagi produsen, tujuan memproduksi adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Sedangkan bagi konsumen, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Nah, dalam melakukan kegiatan produksi, kita tidak bisa terlepas dari adanya faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi di sini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli itu adalah faktor alam atau sering disebut dengan sumber daya alam. Nah, kalian bisa lihat di layar, itu terdapat ada beberapa faktor produksi alam. Itu ada laut, ada penambangan, ya. Itu yang dimaksudkan dengan faktor produksi alam. Kemudian faktor produksi yang kedua, faktor produksi asli, yaitu ada faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Kalian bisa perhatikan dari gambar atau dari slide tersebut adanya tenaga kerja yang sedang melakukan kegiatan pekerjaan. Kemudian kelompok yang kedua yaitu faktor produksi turunan, yaitu faktor produksi modal. Hal ini bisa berupa uang tunai, kemudian berupa bangunan, dan lain sebagainya. Faktor produksi yang berikutnya, faktor produksi turunan, yaitu adanya keahlian atau skill. Nah, di sini kita bisa melihat adanya salah seorang pekerja yang mereka ahli di bidang tersebut. Dalam melakukan kegiatan produksi, itu tidak bisa terlepas dengan adanya biaya produksi. Apa yang dimaksud dengan biaya produksi? Nah, di sini biaya produksi adalah pengorbanan yang dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dalam satuan uang menurut harga yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, biaya produksi di sini terbagi menjadi tiga, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan biaya total atau total cost. Biaya tetap atau fixed cost di sini adalah biaya yang harus ada dalam proses produksi yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang atau jasa yang diproduksi. Contohnya untuk biaya tetap, sini adalah biaya sewa kantor, biaya gaji pegawai, biaya asuransi. Nah, yang dimaksud biaya tetap di sini, perusahaan tetap mengeluarkan biaya walaupun perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi. Kemudian biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output
Contohnya misalkan biaya bahan baku, biaya pengiriman barang, biaya komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi besar kecilnya biaya tergantung dari besar kecilnya produk yang akan dihasilkan. Kemudian biaya total adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, biaya total di sini terdiri dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, di sini bisa dirumuskan total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Masih dalam biaya produksi. Nah, biaya produksi di sini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada biaya marginal atau biaya tambahan yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Jadi adanya biaya tambahan setiap perusahaan melakukan penambahan terhadap jumlah produksinya. Marginal cost di sini bisa dihitung dari total cost ke N pada tahun yang dihitung tersebut dikurangi dengan total cost N-1, atau bisa dihitung dari delta total cost dibagi dengan delta kuantitas. Ya, jadi perubahan penambahannya berapa dibagi dengan jumlah penambahan kuantitas. Biaya total rata-rata adalah biaya total yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produksi. Biaya rata-ratanya. Biaya rata-rata yang di sini bisa dihitung dari average total cost atau biaya total rata-rata itu sama dengan biaya total dibagi dengan kuantitas. Kemudian biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. Jadi yang dihitung adalah total tetap rata-ratanya. Biaya total fixed cost, biaya tetap rata-ratanya, yaitu dari total biaya tetap dibagi dengan kuantitas. Kemudian biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel untuk tiap unit yang dihasilkan. Bisa dihitung dari biaya variabel rata-rata di sini sama dengan biaya total variabel dibagi dengan kuantitas. Kuantitas di sini adalah jumlah barang yang dihasilkan. Nah, dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan pasti juga menginginkan adanya penerimaan. Nah, apa yang dimaksud dengan penerimaan? Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Nah, di sini tadi kita berhubungan dengan faktor-faktor produksi. Ya, berdasarkan kepemilikannya, faktor produksi di sini dalam masyarakat dikelompokkan menjadi 4. Ya, yang tadi sudah ada di depan, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi turunan, faktor produksi asli. Ya, faktor produksi asli itu ada faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi alam di sini seperti petani, pemilik bangunan, perkebunan biasanya akan memperoleh imbalan atau balas jasa yang berupa uang sewa atau sering disebut dengan rent. Istilah di dalam ekonomi di sini disingkat dengan R. Kemudian faktor produksi tenaga kerja di sini seperti tenaga kerja buruh, kemudian terampil dan lain sebagainya. Dia akan memperoleh imbalan atau balas jasa yang berupa gaji atau upah yang sering disebut dengan wage atau W, disingkat dengan W. Kemudian pemilih faktor produksi modal. Nah, di sini ada pemilik modal besar, para investor, kemudian modal kecil dan modal menengah akan memperoleh imbalan atau balas jasa berupa bunga modal atau sering disebut dengan interest. Dan terakhir, pemilik faktor produksi skill di sini seperti para pengusaha besar maupun kecil akan memperoleh imbalan berupa laba usaha atau profit. Nah, di dalam penerimaan di sini, ya, di dalam penerimaan dibagi menjadi 3, yaitu penerimaan total,
yaitu penerimaan marginal dan penerimaan rata-rata. Penerimaan total adalah penerimaan yang didapat perusahaan dari menjual produknya. Jadi total penerimaannya dihitung dari TR sama dengan P kali Q. P di sini adalah harga produknya dikali dengan kuantitas jumlah produk yang terjual. Kemudian penerimaan rata-rata yaitu penerimaan rata-rata persatuan produk yang dijual. Di sini dari AR atau average revenue sama dengan TR per Q. Ya, TR total revenue dibagi dengan Q yaitu kuantitas. Kemudian penerimaan marginal yaitu penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. Nah, di sini dihitung dari MR sama dengan TRN dikurangi TRN-1. N di sini adalah pada tahun tertentu, ya, pada jumlah produk tertentu. Nah, dari materi tersebut kita bisa buat hasil analisanya, analisa hasil produksi. Di sini ada kuantitas, jumlah produknya, kemudian harganya, total revenue, ya, total revenue tadi dari kuantitas dikalikan dengan harga, kemudian total cost, biaya total secara keseluruhan, kemudian TR dikurangi TC di sini adalah laba atau keuntungannya. Kemudian ATC di sini average total cost berarti rata-rata biaya total. Kemudian MR dan MC. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini keuntungannya kita bisa lihat yaitu pada kuantitas jumlah produk yang ke-6. Nah, di sini dengan kuantitas jumlah produksinya 6, harga persatuannya 16, maka total revenue-nya adalah 96. Nah, di sini total cost-nya 69, penerimaannya TR dikurangi TC adalah 27. Average total cost-nya 11,5 dan MRMC-nya adalah masing-masing 11. Nah, demikian untuk materi hari ini. Ini kita baru membahas tentang produksi. Untuk selanjutnya nanti di pertemuan lain kita bisa melanjutkan pada kelompok distribusi. Demikian materi hari ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.